Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu bi risalatil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa ali baitihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allana minal muttaqin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin, kita sama-sama memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih sama-sama diberikan berkah umur, masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah bosan memberikan berbagai macam anugerah kepada kita sekalian. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Allah ciptakan mata di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Allah ciptakan telinga bisa mendengarkan berbagai macam alunan suara yang indah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan darah di dalam tubuh kita yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Allah pun sediakan berbagai macam tanaman, makanan yang akan menjadi darah di dalam tubuh kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan kita untuk menjemput rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menciptakan kedua kaki kita untuk senantiasa melangkahkan kaki, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari berbagai macam karunia di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibadah yang bisa kita jalankan bersama di tempat yang mulia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Allah jadikan seluruh amalia kita yang bisa kita kerjakan di hari Jumat yang mulia ini senantiasa dijadikan sebagai catatan amal kebaikan kita, dan insya Allah dijadikan sebagai pembuka pintu keberkahan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang begitu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Baginda Rasulullah akan memanggil kita di yaumil mahsyar, aina ummati, aina ummati, wa aina ummati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita dan akan memberikan setetes, akan memberikan secangkir telaga Kausar, air yang begitu ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh umat Islam.
akan diberikan oleh baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Baginda Rasulullah menunggu kita di titian jembatan Shiratal Mustaqim. Barangkali ada umatnya yang tidak bisa menyeberang ke sana, maka baginda Rasulullah SAW akan menjadi juru penyelamat kita. Baginda Rasulullah tidak rela kalau kita umatnya tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, bahwa setiap umat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat terbaiknya dan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tema khutbah Jumat saya pada kesempatan kali ini mata rantai pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang Allah muliakan, agama membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama mengajarkan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karenanya baginda Rasulullah SAW beserta seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya 24.000 nabi dan rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dalam Al-Quran dikatakan, kullu ummatin laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kami utus di setiap umat itu ada rasulnya, ada Rasulullahnya. Apa tujuannya? An ya'budullaha, agar mereka mengajak para umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut, jamaah yang Allah muliakan? Saya yakin jamaah sudah paham betul, namun sekedar untuk mengingatkan. Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Mufradil Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taghut adalah sesuatu yang dicintai secara berlebihan, ditaati oleh kita. Ketika kita mendewa-dewakan jabatan kita, jabatan yang kita miliki, seakan-akan yang memberikan kekayaan, mobil, jabatan, dan sebagainya adalah dari hasil jabatan yang kita kumpulkan, jabatan yang kita miliki. Sehingga dengan jabatan yang kita miliki itu, kita mudah memiliki rumah yang indah, kita mudah memiliki kendaraan-kendaraan yang megah. Maka ketika mendewa-dewakan jabatan kita, hati-hati. Jabatan yang kita bangga-banggakan itu akan jadi taghut, karena kita mulai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubatnya pernah mengatakan, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqali, bahwa kewajiban pertama kita sebagai manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Karenanya jemaah yang Allah muliakan, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Adam alaihissalam agar keluarganya, anak-anaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Pesan itu kemudian sampai kepada Nabi Idris. Nabi Idris mengajak kepada seluruh masyarakatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan itu kemudian sampai kepada Nabi Nuh, lalu sampai kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah membekali kita agar kita back to Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menurunkan kita dari alam arham, dari alam arwah ke alam dunia ini, Allah tanya kepada kita, lastu bi rabbikum, qalu bala syahida. Apakah kamu nanti setelah turun ke dunia mau mengakui aku ini sebagai Tuhannya? Qalu bala syahida. Ketika itu kita kompak mengatakan, syahidna, kami bersedia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dititipkan ruhnya
di alam arham, di ibu kita, di perut ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya, menetapkan 3 ketentuan rizki, kemudian ajal kita, dan maut kita, kematian kita ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam arham, di mana kita dikandung oleh ibu kita. Setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian di dalam ajaran agama kita disunahkan untuk mengazani anak-anak kita. Apa kalimat yang terkandung di dalam azan yang kita bisikkan kepada anak-anak kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di telinga kirinya dikomati, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan pesan bahwa hati-hati setelah kamu lahir di dunia, begitu banyak tantangan, godaan yang siap akan menenggakkan, menghancurkan, memporak-porandakan iman yang sudah dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Lalu kemudian kita diajari oleh orang tua kita bagaimana kita sholat 5 waktu agar iman kita benar-benar terjaga. Aqimis sholat dan zikri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah sholat agar kamu mengingat aku. Man zakarani zakartuhu, siapa yang menyebut-nyebut namaku, maka aku pun akan menyebut-nyebut namanya. Siapa yang menyebut namanya di dalam secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat, bahwa di sana di kelas kedua ada orang-orang yang berzikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sholat yang kita kerjakan tidak lain adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan tidak lain agar kita bisa mencegah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat buat kita, bisa memilah-milah agar kita terhindar dari sifat fahsya dan munkar. Walaupun demikian, Allah sudah menjaga iman kita dengan sholat. Kadang-kadang kita sering jebol, begitu keluar masjid, begitu selesai sholat, mulut kita kemudian tidak terkontrol, sering mengumpat, sering memfitnah, sering menggosip dan lain sebagainya. Pertanda bahwa begitu besarnya godaan nafsu yang ada di dalam diri kita. Karenanya Allah kemudian bekali kita dengan penjaga iman melalui sedekah harta kita, agar hidup kita berkah, kita bisa berbagi dengan sesama. Bahwa harta yang kita miliki ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa harta yang kita miliki ini yang akan menyelamatkan kita bukanlah yang jumlahnya miliaran, tetapi harta yang bisa disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, kadang-kadang kita masih bersifat egois, kadang-kadang kita masih pelit, kadang-kadang kita masih bakhil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penjagaan iman kita dengan puasa. Apa tujuannya? Agar kita mengendalikan hawa nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin umatnya, tidak ingin hambanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bekali iman kemudian dengan bagaimana cara kita melaksanakan ibadah haji, yang intinya bagaimana kita bisa bersatu, bisa menyatu dengan keluarga kita, bisa damai dengan keluarga kita, bisa damai dengan tetangga kita, bisa damai dengan saudara kita, bisa damai dengan tetangga yang berlainan agama dengan kita. Kita bisa menyatu, bisa rukun dan siap dirukunkan. Itulah makna betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam agama kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibacakan kepada seluruh umat manusia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku hanya untuk Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merinding rasanya ketika kita sholat membaca kalimat ini, bahwa kita hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada kenyataannya sangat jauh, tapi minimal ada sebagian kehidupan kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika kita wafat, ajal menjemput kita, anak-anak kita membisikkan kalimat itu kembali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan,
Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang sangat besar, ulama pendiri mazhab yang luar biasa, hafal hadis, hafal Quran. Begitu kuatnya keyakinan beliau ketika beliau sedang sakit keras, sehingga seluruh pendengarannya tidak lagi bisa diajak komunikasi oleh anak-anaknya, matanya tertutup, terbujur, sakit yang luar biasa. Maka anaknya yang khawatir kalau ayahnya yang tercinta ini meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak-anaknya Syekh Ahmad Soleh menyebutkan kalimat-kalimat itu. Ayah, dengarkan la ilaha illallah sampai pulang kembali. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Jawaban Imam Ahmad, la budda, la budda, la budda. Tidak menjauhlah kamu, tidak menjauhlah kamu. Anak-anaknya kaget. Kenapa seorang imam yang luar biasa ilmunya, tapi ketika dibacakan dalam sakaratul maut la ilaha illallah malah menjauh la budda wala budda. Akhirnya lama sekali, hampir putus asa, anaknya membisikkan di telinga kanan, di telinga kirinya kalimat itu, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya jamaah yang Allah muliakan, Imam Ahmad kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pulih kembali dan menjelaskan kepada anak-anaknya. Kata anaknya, ayah Anda, kenapa ketika kami membisikkan kalimat thayyibah la ilaha illallah engkau mengatakan la budda wala budda? Pergi jauh, pergi jauh. Kata Imam Ahmad, anakku sayang, ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan seluruh tubuh saya kecuali hati saya, maka iblis saat itu datang menjelma seperti ibu dan bapak saya. Iblis itu mengatakan, ya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa agama yang paling benar bukanlah Islam. Agama yang paling benar bukanlah Islam, tetapi agama yang paling benar adalah Majusi. Maka saya mengatakan la budda, la budda. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ternyata orang yang ingin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia wafatnya. Bisakah kita mengucapkan la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah bisa masuk surga? Bisa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan seorang Yahudi. Yahudi itu punya anak seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Kata Rasulullah bersama para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kita tengok Yahudi yang sedang sakit itu. Lalu ditengoklah, ketika mendekat anak Yahudi yang sedang sakit itu, kemudian Rasulullah mengajukan pertanyaan atas syafi alla ilaha illallah wa inni Muhammadur Rasulullah. Si pemuda ini kemudian menoleh kepada ayahnya. Kata seakan-akan memberikan isyarat, ayah izinkan saya, bolehkah saya mengikuti petunjuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata ayahnya, silakan. Sesaat kemudian baginda Rasulullah membimbing Yahudi ini mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata baginda Rasulullah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengislamkan orang ini dan memasukkannya ke dalam surga. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa bagi kita, bahwa kita dengan kalimat la ilaha illallah hidup dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat itu pula, ketika kita sakaratul maut kemudian kita meninggal dunia, dimandikan, dikafani dan disolati, dimasukkan kita ke dalam keranda. Kerandanya pun bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kita dimasukkan ke dalam pusara, sebelum kita ditutup dengan tanah, ada tetangga kita yang memberikan perpisahan kalimat la ilaha illallah, adzan terakhir, Allahu Akbar. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu dibisikkan oleh orang tua kita ketika kita masih dalam kondisi bayi, sampai ketika kita masuk ke liang kubur. Ternyata kalimat terakhir yang menutup perjalanan hidup kita adalah la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, mati husnul khotimah merupakan pilihan dan harapan kita.
tetapi tidak semudah itu kita bisa mendapatkannya. Maka sebagai hamba yang dhaif, hamba yang banyak salah, tidak lain kecuali memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, hidup dengan la ilaha illallah, menghadap Allah pun dengan la ilaha illallah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan umur kita, memberkahkan harta kita, memberkahkan rezeki kita, rumah tangga kita, jadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solihah, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allana minasy-syakirin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Wallahu al-batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن يا الله يا كريم. اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Akhir salam.